Oke guys, berjumpa lagi dengan STML Motivation. Oke, kali ini kita akan mereview sebuah film yang lagi viral, mungkin edisi penutupan di minggu ini. Filmnya akan berakhir di minggu ini, dan untuk sementara, untuk minggu kemarin dia masih mendapat review sekitar 9.2. Oke, bagi teman-teman semua, review kita di sini agak sedikit berbeda dengan channel-channel yang lain. Jadi kita di review di sini, kita sudah acak beberapa gambar. Jadi nanti saya akan review per gambarnya gitu. Jadi contoh misalkan nih, ini gambar yang ditampilkan di film tersebut. Jadi gambar ini sebenarnya munculnya nanti di sekitaran 85% filmnya. Jadi ketika tidak ada lagi drama, ketika alur ceritanya sudah datar, jadi muncul video ini. Di gambar ini sebenarnya si Jiwon mengajak si Ji-Yuk ke suatu tempat, dan rupanya tempat itu tempat di mana semuanya awal mula perasaan mereka muncul ketika mereka masih kuliah. Oke, kita next gambarnya. Ini gambar ketika si Jiwon dan si Ji-Yuk pesta. Tidak banyak yang bisa saya deskripsi di sini, mungkin ini alurnya pun biasa saja. Oke, ini di sini di gambar ini ada sedikit yang bisa direview. Ini ketika si Jiwon sedang curhat-curhatnya dengan si Ji-Yuk. Jadi orang tu bilang, kehidupan kita dulu ibarat bergelombang ya. Maksudnya dulu kita pernah susah, pernah kita nggak bisa membaca masa depan itu gimana, pernah seketika kita tahu masa depan kita walaupun cuma dalam 10 tahun ketika tragedi kejadian terakhir si Jiwon mati dan si Ji-Yuk mati. Jadi istilahnya orang tuh sudah tahu apa aja yang akan dihadapi dalam 10 tahun. Tetapi ketika semua drama itu terjadi dan ketika semua nasib itu sudah digantikan dengan teman-teman di circle-nya si Jiwon, akhirnya orang tuh berhasil nikah dan sekarang berhasil punya anak. Yang lucunya, orang tua aja nggak nyangka rupanya dunia seorang ibu dan ayah sungguh berbeda walaupun orang tuh sudah pernah mengalami drama dan sudah pernah mengalami masalah yang sekian banyak dan semua yang sudah diselesaikan. Jadi di sini dramanya sebenarnya simpel aja bagi orang yang sudah pernah punya istri dan punya anak. Dramanya yang satu anak yang kebetulan yang dipegang oleh si Jiwon itu anaknya kebetulan itu rewel. Jadi anaknya, bayangin aja, anaknya susah tidur malam, nggak mau tidur, akhirnya nangis berterusan. Sedangkan yang satu lagi anak yang dipegang oleh si Ji-Yuk itu anaknya terus. Jadi sebentar-sebentar sebentar-sebentar Oke, kita lanjutkan gambar ke depannya. Oke, di gambar ini gak banyak juga yang bisa dijelaskan. Ini momen ketika si Ji-Yuk memasak ketika pada malam Christmas. Jadi nggak ada yang spesial untuk di sini. Oke, ini di foto ini di hampir di penutupan cerita. Jadi di sini si Jiwon, karena dia setelah berbagai masalah muncul dalam 10 tahun terakhir, maksudnya 10 tahun terakhir kan pengalaman dia kan campur aduk. Dari dia sudah pernah mati, tiba-tiba dikasih kesempatan kedua. Setelah dikasih kesempatan kedua, akhirnya dia menyadari bahwa di kehidupan yang lalu dia terlalu pasrah dengan keadaan. Sedangkan di kehidupan baru dia sudah mulai menata perlahan-lahan dan mencari celah gimana caranya biar dia nggak bisa ditindas oleh si Sumin. Jadi ketika momen yang ditampilkan di sini itu adalah momen ketika dia membuat sebuah yayasan, dan yayasan itu dinamakan kalau nggak salah Yayasan
untuk memberikan kesempatan kedua, memberi peluang kepada kesempatan kedua. Jadi orang tu nanti ada membuat sebuah yayasan, habis tu ada disediakan alokasi dana dari perusahaan tempat si Jiwon dan si Ji bekerja. Habis tu orang tu memang sengaja merekrut dan mencari orang-orang yang kira-kira ada yang bisa diberikan kesempatan kedua, entah itu dari modal usaha ataupun entah dibantu secara psikologis. Okay, next. Ini momennya masih sama. Jadi ini momen foto orang yang dibantu. Dia adalah seorang seniman, tetapi dia terkendala dengan keuangan dan dari segi pekerjaan dia sebelum ini, dia memang gak bisa berbuat banyak. Tetapi setelah diketahui oleh yayasan yang dibentuk oleh si Jiwon dan dibantu, akhirnya seniman itu bisa melahirkan beberapa kesenian yang diakui. Dan inilah hasil pamerannya. Okey, di momen ini adalah momen ketika si Oh Yura keluar dari kantor polisi pada sesi terakhir setelah dia divonis bersalah. Jadi di momen ini dia benar-benar kesal dengan asisten pribadinya sampai pada satu momen itu dia mengutarakannya seperti ini. Kamu benar-benar enggak becus bekerja denganku. Seandainya kamu becus bekerja, aku tidak akan mengalami hal seperti ini. Jadi mulai saat ini kamu bebas. Aku pecat kamu. Okey. Ini di momen seterusnya. Ini adalah momen ketika jaksa wilayah berjumpa lagi dengan Oh Yura. Di momen sebelumnya, Oh Yura menyombongkan diri di depan jaksa wilayah karena dia menganggap dia punya dukungan dari keluarganya, dia punya relasi yang bisa membungkam segala yang dilakukan oleh dia, entah itu benar ataupun salah. Makanya pas mau diinterogasi oleh jaksa wilayah, dia tersenyum-senyum aja. Terakhir, rupanya orang relasi itu pun muncul di depan jaksa wilayah dan akhirnya si Oh Yura dibebaskan. Tetapi baru aja sampai di depan pengadilan, tiba-tiba si Ji Yuk muncul membawa bukti. Akhirnya dia ditangkap kembali dan jaksa wilayah pun tersengih, sedikit mengejek. Okey, kita next lagi. Okey, di momen ini, inilah bukti yang dibawa oleh si Ji Yuk. Jadi kalau teman-teman sudah menonton episod sebelumnya, itu kejadiannya begitu si Oh Yura membunuh ibu si Sumin. Ketika Oh Yura membunuh bapa si Sumin dan ibunya si Jiwon. Jadi waktu itu kan pembunuhan dilakukan di dalam sebuah mobil dengan diisi karbon atau asap beracun. Jadi kebetulan di situ si Ji Yuk sudah bekerja sama dengan asistennya pribadi Osura. Jadi asistennya itu yang memberitahukan kepada si Ji Yuk bahwa sebentar lagi ayahnya si Sumin dan ibunya si Jiwon akan dibunuh di dalam mobil tersebut dengan gas beracun. Akhirnya si Ji Yuk muncul di waktu yang tepat dan membebaskan ibu dan ayahnya si Sumin. Setelah momen tersebut, akhirnya ibu dan ayahnya si Sumin dibawa ke tempat si Ji Yuk dan diamankan oleh krunya si Ji Yuk. Okey. Momen selanjutnya adalah ketika ayahnya si Sumin dan ibunya si Jiwon menjelaskan kenapa dia bisa seperti itu dengan jaksa wilayah. Okey, akhirnya momennya masih sama. Di sini mereka memberitahukan bahawa mereka sebelumnya ditahan oleh Oh Yura dan berkomplot dengan Oh Yura. Okey.
Momen seterusnya adalah ketika si Yang Juran sadar setelah dioperasi dari penyakit gagal ginjal, entah gagal apa ini. Jadi kan nasib sebelumnya kan dialami oleh si Jiwon. Jadi rupanya nasibnya bertukar ke si Yang Juran. Jadi tapi ini momennya ketika sudah berhasil dioperasi dan si Yang Juran sudah tersadar dari operasi. Ini momennya masih sama. Oke, di sini momen setelah di pengadilan.